Sebelumnya pemirsa, publik menyoroti gaya hidup advokat Arianto Bakri dan Marcella Santoso usai keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap hakim. Keduanya kerap memamerkan kehidupan mewahnya di media sosial. Jakarta keren untuk Garden FM apabila mampu. Lihat kan? Setelah Kejaksaan Agung mengumumkan kasus dugaan suap CPO ke publik, gaya hidup Arianto Bakri dan Marcella Santoso pun ikut terbongkar. Pasangan kekasih tersebut kerap tampil hedon di laman media sosialnya. Ia kerap memamerkan kemewahan, mulai aneka mobil, motor gede, dan juga kapal mewah atau yacht. Lo mau tahu sekarang gua ada di mana? Gua ada di Maroko. Maroko tepatnya di Blues. Tak hanya itu, Arianto juga cukup sering pelesiran ke luar negeri. Tak hanya Maroko, namun juga Jepang, Belanda, dan Amerika Serikat. Arianto bahkan memposting kegiatan ekspedisi Antartika bersama National Geographic. Kalau dia ini itu bukan prostitusi, ingat. Itu lu mesti selalu ingat, oke? Gue rekomen Gadun itu ada pejabat, ada pengusaha. Majuan nggak? Ntar suara gue nggak kedengeran. Oke? Gue lebih rekomen lo cari pejabat. Tak hanya dikenal sebagai advokat, Arianto Bakri juga dikenal karena konten-kontennya yang bertajuk Jakarta Keren untuk Gadun FM. Konten tersebut menampilkan kehidupan mewah hingga pembahasan soal ani-ani. Di Instagram, Arianto memiliki lebih dari 46.000 pengikut. Sementara di TikTok, Arianto Bakri memiliki hampir 146.000 pengikut. Sementara Marcella Santoso, sebelum menangani kasus dugaan korupsi minyak mentah, ia telah menjadi pengacara Harvey Muiz terkait kasus korupsi pengelolaan Tata Niaga Timah. Arianto Bakri dan Marcella Santoso ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap sebesar 60 miliar. Keduanya merupakan pengacara dari terdakwa korporasi yang divonis lepas atau onsleg. Selain kedua advokat ini, Kejagung juga menetapkan 6 orang lain sebagai tersangka, yaitu 4 hakim, 1 panitera muda, dan 1 orang dari Wilmar Group. Pemirsa, 8 tersangka telah ditetapkan dalam kasus dugaan suap vonis lepas terdakwa korupsi ekspor CPO. Beresnya, sebagian besar di antaranya adalah hakim. Kejaksaan Agung telah menetapkan 8 tersangka dalam perkara kasus korupsi dugaan suap terkait vonis lepas terdakwa korporasi kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah atau CPO. Berikut peran ke-8 tersangka. Muhammad Arif Nurianta yang merupakan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diduga menerima suap 60 miliar rupiah dalam kasus ini. 3 hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lainnya, yakni Agam Syaif Baharudin, Ali Muhtarom, dan Ju Yamto, diduga menerima bagian dari suap Arif dan mengondisikan agar PT Wilmar Group divonis lepas. 2 pihak lainnya melakukan perannya sebagai perantara suap, yakni Panitera Muda Perdata Jakarta Utara Wahyu Gunawan dan Social Security Legal PT Wilmar Muhammad Syafei. 2 orang lainnya yakni 2 orang advokat Marcella Santoso dan Arianto Bakri yang berperan sebagai pemberi suap. Adapun awal mula kasus korupsi ekspor CPO bermula saat Indonesia mengalami krisis minyak goreng pada 2022 silam. Kemudian, April 2022, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengeluarkan larangan ekspor minyak sawit mentah atau CPO bagi perusahaan yang belum memenuhi Domestic Market Obligation atau DMO atau wajib menjual ke pasar domestik sebesar 20%. Namun Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musimas Group telah mengekspor CPO meski belum memenuhi DMO 20%. Pemberian fasilitas ekspor kepada 3 korporasi ini lalu diadili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Jaksa penuntut umum lalu menuntut pidana ganti rugi pada 3 korporasi tersebut. Pada 19 Maret 2024, Majelis Hakim menjatuhkan vonis lepas terhadap ketiga korporasi. Kita beralih ke kasus lainnya, pemirsa. Kuasa hukum terpidana dugaan korupsi impor gula Tom Lembong walk out dari persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal tersebut terjadi usai jaksa penuntut umum yang dijadwalkan menghadirkan mantan Menteri BUMN Rini Sumarno hanya membacakan keterangan saksi melalui BAP. Kecewa kepada jaksa penuntut umum, tim kuasa hukum mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong keluar dari persidangan dalam sidang lanjutan dugaan korupsi impor gula yang digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat. Kuasa hukum Tom Lembong kecewa akan tindakan JPU yang membacakan keterangan saksi fakta Menteri BUMN Rini Mariani Sumarno melalui berita acara pemeriksaan. Kuasa hukum menyayangkan tindakan ini dan berharap saksi dapat hadir langsung menyampaikan kesaksiannya di persidangan sesuai dengan undang-undang. Tak hanya itu, pihak kuasa hukum juga menyoroti sejumlah kejanggalan yang terus terjadi di persidangan, mulai dari hakim anggota perkara yang terseret kasus korupsi hingga sejumlah pihak yang tak dapat hadir langsung sebagai saksi fakta. Menanggapi aksi walkout kuasa hukum, Tom Lembong menyebut keterangan saksi secara tertulis sangat tidak lazim. Pasalnya, aturan mengharuskan saksi hadir secara fisik sehingga bisa menjalani pemeriksaan silang atas keterangannya. Tom pun menyebut Rini saat itu justru menginstruksikan agar industri gula swasta bisa dilibatkan dalam pemenuhan stok gula nasional. Dalam kesaksian tertulis yang disampaikan oleh penuntut tadi, ya, dikatakan oleh Menteri BUMN Ibu Rini bahwa saya tidak pernah berkoordinasi dengan beliau ya, mengenai kerjasama para BUMN dalam hal ini PPI dengan industri gula swasta, ya. Dan bahkan dalam kesaksian tertulis disampaikan bahwa seharusnya kerjasama dengan industri gula swasta itu tidak diperbolehkan, ya. Tapi faktanya ada konferensi pers di bulan Mei 2016 di mana saksi yang sama, Ibu Menteri BUMN saat itu yaitu Ibu Rini Sumarno justru mengajak industri gula swasta untuk ikut kerjasama, ya. Sementara itu, Tom Lembong membuat postingan di media sosialnya tentang ketidakadilan yang dirasakan. Tom Lembong mengungkapkan bahwa dakwaan untuk dirinya tak sesuai dengan fakta yang ada. Pasalnya, mengacu aturan yang ada, gula putih hanya boleh diimpor saat stok gula nasional sedang rendah. Namun, dalam dakwaan disebutkan bahwa ketika stok gula nasional rendah, hanya gula putih yang diperbolehkan untuk diimpor. Tom Lembong merasa dituduh menjalankan impor gula tanpa adanya rapat koordinasi antar kementerian. Selain itu, Tom Lembong juga merasa dituduh mengimpor gula meskipun ada rapat koordinasi antar kementerian yang mengatakan bahwa Indonesia saat itu sedang dalam kondisi surplus gula. Tom Lembong terjerat kasus impor gula karena terbitkan izin impor yang dianggap tidak sesuai aturan. Atas izin yang diterbitkannya, Tom Lembong diduga merugikan negara hingga 578 miliar rupiah. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong terjerat dugaan korupsi impor gula pada tahun 2015-2016. Tom Lembong dituduh melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan surat persetujuan impor gula mentah pada tahun 2015 hingga 2016. Kejaksaan Agung menyebut Tom Lembong menerbitkan surat itu tanpa didasarkan rapat koordinasi antar kementerian. Surat yang diterbitkan Tom Lembong diberikan kepada 10 orang yang juga menjadi tersangka kasus korupsi impor gula. Akibat keputusan itu, Tom Lembong dituduh telah memperkaya 9 pihak swasta dan merugikan negara.
Meski 9 tersangka telah mengembalikan uang tersebut, namun mereka tetap diproses hukum bersama Tom Lembong. Total kerugian negara yang diakibatkan atas kasus ini adalah 578 miliar rupiah. Meski seluruh dakwaan telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum, namun kuasa hukum Tom Lembong mengajukan eksepsi dan menolak seluruh dakwaan jaksa. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke dugaan korupsi investasi fiktif. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat menolak eksepsi Direktur Taspen Antonius Kosasi. Dalam putusan selah, Hakim menolak eksepsi yang diajukan terdakwa Antonius Kosasi sehingga sidang perkara kasus dugaan investasi fiktif dapat dilanjutkan. Dalam sidang juga dibacakan putusan selah terhadap terdakwa Ekiwan Heri Primaryanto, Direktur Utama PT Insight Investment Management, di mana sidang tetap dilanjutkan. Antonius diduga merugikan negara hingga 1 triliun rupiah dalam dugaan korupsi investasi fiktif. Antonius diduga membeli 11 apartemen dan 3 bidang tanah dari hasil dugaan korupsi tersebut. Jaksa juga menyita uang tunai dalam berbagai mata uang di sejumlah kediamannya. Antonius diduga memperkaya diri sendiri hingga total 34 miliar rupiah. Pemerintah pusat memutuskan status 4 pulau yang tengah diperebutkan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara masuk ke wilayah Aceh. Informasi yang usai jeda, tetaplah di Sido Sore.